Baik, jadi begini Mas, ini memang suatu hal yang tidak bisa dihindari karena subsidi pemerintah terhadap bahan bakar minyak ini kan sudah lebih dari 500 bahkan mau menuju 700 triliun per tahunnya. Ya, bisa dibayangkan misalnya 500 triliun itu ya sebagian aja dipakai untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pangan, perubahan ekosistem, nambah populasi sapi, nambah populasi untuk pertanian, beras, jagung dan lain-lain, sorghum ya ini akan berdampak sangat dahsyat. Jadi tapi memang ada konsekuensi dengan kenaikan BBM ini, lepasnya untuk mengurangi subsidi ini ya akan ada kenaikan logistik dan ini sudah kita rasakan ya. Jadi ongkos logistik itu akan naik. Nah, itu yang tidak bisa dihindari. Jadi HPP daripada para pelaku usaha pasti akan naik. Barang-barang akan naik ya. Bahkan sebagian sudah naik. Jadi tinggal kalau menurut kami ya kita ngelihatnya long term. Pemerintah sudah melepas menurunkan subsidi BBM sehingga harga BBM naik ya dan ini terutama untuk kalangan menengah atas nih. Baik. Ya, jadi artinya bukan menengah bawah nih, menengah bawah subsidinya masih ada, ya kan seperti itu. Tapi yang menengah atas yang dilepas subsidinya. Jadi memang suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam perubahan zaman ini. Tapi bayangkan apabila pemerintah dengan dana yang tadinya dipakai subsidi BBM itu dipakai untuk pembangunan ekosistem di pangan, ketahanan pangan, ya lewat program-program Badan Pangan Nasional, dan saya yakin multiplier efeknya akan lebih banyak untungnya buat kita. Belum lagi kesehatan dan lain-lain. Jadi ini ngelihatnya skopnya secara lebih holistik dan lebih long term. Begitu Mas. Oke, untuk sejauh ini memang peningkatan dari biaya logistik ini di berapa persen, Pak Hari? Kalau kami lihat bisa sekitar 30%. Ya, karena anggaplah satu manufacturer. Satu manufacturer ini punya suplai bahan baku. Suplai bahan baku ini logistiknya udah naik. Kemudian dalam hal dia memproses, itu juga perlu bahan baku, itu juga udah naik. Kemudian barangnya jadi harus dikirim ke seluruh penjuru, itu juga logistiknya udah naik. Jadi kalau kita ngelihatnya seperti itu, dan itu memang tinggal kami dari dunia usaha bagaimana melakukan efisiensi di tempat-tempat lain. Sehingga boleh dibilang kenaikan bahan baku atau inflasi ini bisa tidak terlalu kencang atau terlalu bablas ya, dan sejalan juga dengan pemerintah lain untuk pembangunan ekosistem di tempat lain seperti itu. Oke, contoh efisiensinya apa yang Anda sebutkan tadi? Kita harus memberikan efisiensi di lini yang lain. Nah, itu seperti apa, Pak Hari? Ya, jadi contoh misalnya dari kalau dari kami ya, kayak sekarang ini memang satu ya, efisiensi itu dilakukan dari perjalanan dinas. Ya. Kemudian dilakukan juga dari penghematan utilities. Ya. Kemudian juga dalam menentukan satu bisnis, kita melihat economic scale-nya. Ya, contoh misalnya melihara sapi 200 ekor sama melihara sapi 1000 ekor. Saya rasa dengan 1000 ekor itu cost-nya, ya, fixed cost-nya akan sama. Variable cost-nya aja yang akan berbeda. Nah, jadi hal-hal inilah yang perlu dilihat oleh manajemen semua perusahaan untuk mengantisipasi supaya bisa lebih efisien segala pengeluaran yang ada untuk mereplace biaya logistik yang mau tidak mau sudah pasti lebih tinggi. Oke, baik. Terakhir, Pak Hari, pertanyaan untuk Anda. Untuk target kinerja keuangan sepanjang tahun 2022 ini, khususnya bagi PT Berdikari Persero, seperti apa, Pak? Ya, kami sendiri punya RKAP yang sudah kami tetapkan dengan pemegang saham. Ya, alhamdulillah semuanya on track ya di pertengahan di semester 1 di 2022 ini lebih daripada target yang ada. Dan mohon doanya ya bahwa tapi memang kami ini boleh dibilang sebagai BUMN peternakan satu-satunya ya targetnya adalah menjadi top leading ya perusahaan peternakan. Dan ini banyak sekali PR-nya ya. Tapi pelan-pelan bisa dilihat dari 3 tahun terakhir bahwa kondisi keuangan
PT Berdikari makin baik dan membaik, dan tolong doakan bahwa semuanya on track sehingga PT Berdikari sebagai BUMN peternakan bisa hadir ya untuk memperbaiki ekosistem dan juga untuk memberikan dividen kepada pemegang saham. Oke, baik. Mungkin bisa juga lebih detail lagi, Pak, untuk angkanya terkait target kinerja keuangan di sepanjang tahun 2022 ini. Kami berharap bahwa laba ini tidak akan kurang dari 100 miliar di tahun 2022 dan semuanya ini on track dan semuanya sesuai dengan rencana jangka pendek dan jangka panjang daripada perusahaan. Seperti itu.